Halo guys, jumpa lagi di Macam Mangga ya. Jadi kali ini gue bakal nge-review ulang manga Dr. Slump ya. Seperti yang kalian udah tahu, ini itu sudah tamat ya. Ini sebenarnya sudah rada telat sih gue reviewnya karena bisa dibilang ini kan eh, volume 9-nya kayaknya terbitnya bulan lalu ya. Jadi harusnya gue review bulan lalu cuma ya telat gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat ya masing-masing covernya udah sampai volume 4. Nih, volume 5-nya jujur, volume 5-nya belum gue buka, belum gue baca. Begitu juga volume 6, volume 7, dan juga volume 8-nya ya. Volume 9-nya sih jelas sudah gue baca karena ini adalah endingnya ya gitu ya. Gue nggak baca bukan karena jelek, cuma karena memang lagi sibuk ya. Udah dari beberapa bulan lalu, jadi ini nginep aja di lemari gitu ya. Jadi nggak sempat dibaca gitu ya. Nah, kita bahas lah ya mulai seperti biasa ya. Harganya ini sebenarnya manga ini harganya cukup murah. Kenapa cukup murah? Karena kalian bisa lihat ini harganya 75.000 ya. Ini itu bind up edition lah bisa dibilangnya ya. Jadi edisi di mana dua volume dijadikan satu. Jadi ini sama seperti Naruto dan Shaman King. Kenapa ini bisa lebih murah dibanding Naruto? Jelas karena seperti yang kalian lihat kalau Naruto itu kan ada jaket bukunya. Kalau Dr. Slump atau si Arale ini nggak ada jaket buku ya. Jadi cuma kayak gini doang. Dan kalau untuk masalah ukuran, sebentar ini dikesampingkan dulu. Untuk masalah ukuran kalian bisa lihat si Dr. Slump ini lebih kecil. Ya, lebih kecil ya. Jadi kalau nggak salah ini Naruto itu 14 kali 18, kalau Dr. Slump itu 13 kali 18 atau lupa deh gue. Pokoknya intinya ini lebih kecil dibanding Naruto dan seukuran Shaman King ya. Kalau Shaman King juga lebih mahal, kenapa? Karena Shaman King ada jaket buku dan ada halaman berwarna. Kalau Dr. Slump ini benar-benar nggak ada jaket buku, nggak ada halaman berwarna. Inilah yang membuat harganya bisa ditekan jadi 75.000 gitu. Jadi gue senang aja sih harganya 75.000 jadi lebih terjangkau aja gitu ya. Karena gue nggak terlalu pusingin tuh halaman berwarna dan bonus-bonus jaket buku seperti itu. Dan seperti yang ditulis ini mangganya itu 15 plus karena nanti bakal kalian lihat ada beberapa jokes yang memang cukup dewasa ya. Nah itu mengenai harga dan cover ya. Sekarang gue mau bahas masalah gambarnya. Kalau gambarnya gue yakin walaupun kalian belum pernah baca, kalian mungkin nggak asing sama gaya gambarnya. Dan kalau masih asing juga gue kasih lihat ini. Ya, bukan kasih lihat sih, kalian mungkin udah notice ini adalah tulisan Akira Toriyama ya. Sensei ini adalah orang yang menggambar manga Dragon Ball ya. Jadi memang kalau Dr. Slump itu bisa dibilang ini manga buat generasi old seperti gue ya. Jadi anak-anak tahun 90-an pasti tahu Dr. Slump karena dulu pernah tayang di SCTV. Cuma kan kalau anak zaman sekarang juga tahu kan sekarang ada anime yang lagi baru yang lagi lumayan ngehit, Dragon Ball Daima ya. Nah itu kan pengarangnya sama gitu, Dragon Ball. Nah itu ya. Dan kalian bisa lihat gaya gambar ini sebelum ini manga ini tuh dikarang sebelum Dragon Ball. Jadi bisa dibilang gaya gambarnya masih kalau dibandingin sama Dragon Ball ya kurang guratannya, mungkin kurang teliti, kurang gimana lah, kurang menyamai lah kualitasnya Dragon Ball. Tapi tetap buat untuk apa tuh suasana manga humor ini itu sangat bagus artworknya ya, detail gitulah bagus. Dan ini memang mangganya lebih kecil dibanding Naruto, cuma kalian gak usah khawatir karena ini itu khas manga zaman dulu ya, dimana apa tuh banyak gambar kotak-kotak gini, jadi di bagian antara ini nggak sering kepotong gitu, nggak seperti kalian di manga Alice in Borderland itu ya, dimana itu artworknya banyak yang 2 halaman, banyak tulisan gede-gede, jadi susah bacanya. Kalau ini nggak, aman gitu, jadi ini nggak masalah walaupun ukurannya kecil gitu ya. Nah kalau untuk masalah sensor sebenarnya sih ini leluconnya ada yang leluconnya rada-rada menyimpang ke arah seksual, kayak tuh nenen minta nenen gitu ya. Tapi nggak ada sensor yang aneh-aneh gitu. Cuma ya memang ini kenapa 15 plus karena emang ada lelucon yang mengarah ke seksual gitu. Mungkin itulah penyebabnya 15. Jadi memang ini tidak kurang pantas dibaca sama anak-anak yang masih kecil. Masih SD misalnya gitu, enggak lah, jangan lah. Ini memang SMP sih dulu gue nontonnya kelas 6 SD-an gitu ya. Jadi ya patuhilah ini ya rekomendasi umur ini gitu ya.
Nah, sekarang kalau masalah cerita, sebenarnya ceritanya itu rada-rada absurd ya. Kalau komik humor zaman sekarang, contohnya seperti Kaguya sama Saiki, itu kan biasanya komedi situasi ya yang membuat mereka lucu. Cuma kalau Dr. Slump ini ya tuh ada dunianya sendiri gitu. Jadi di sebuah desa ada suatu profesor, seorang profesor gitu ya, si Senbei namanya. Dia itu dia itu ngebuat suatu robot canggih banget lah. Intinya robot itu kuat banget dan ya robot ini jadi yang bikin masalah lah, kasusnya aneh-aneh gitu. Lucu lah pokoknya lah ya. Jadi menceritakan tuh seperti ya leluconnya gimana ya, gue susah ngejelasin ya, karena memang leluconnya itu beda sama situasi seperti Kaguya sama dan Saiki gitu ya. Itu dua komik zaman sekarang yang menurut gue lucu, yang bisa ngebuat gue ketawa ketiwi gitu ya. Tapi kalau mau dibandingin lucuan mana ya, beda tipe humornya, itu yang mesti gue sampein ya. Jalan ceritanya ya kedengarannya simpel gitu. Dia ngebuat robot namanya Arale, dan si Arale ini ngebuat masalah di desa-desa. Nanti bakal banyak tokoh-tokoh baru lah ya, seperti misalnya nanti ada alien tuh. Tokoh-tokohnya banyak lah intinya lah tuh. Ya, banyak karakter barunya yang ada yang aneh-aneh lah, lucu-lucu lah intinya. Simple memang ceritanya, karena ini seperti format Doraemon ya, di mana ceritanya itu kalian nggak usah ngikutin dari awal sampai akhir itu. Kalian misalnya, ya penting sih kalian beli volume 1 biar tahu asal-usulnya seperti gua gitu ya, pengenalan karakter. Tapi kasarnya kalau kalian dari nomor 1 belinya langsung ngelompat ke nomor 5 gitu, itu tetap bisa kalian nikmati gitu. Ya intinya ceritanya per part-part seperti Doraemon gitu, itu yang mau gue tekenin gitu ya. Dan kalau masalah lucu atau enggak, ya itu sulit ya, karena selera humor setiap orang itu berbeda-beda. Jadi makanya gue nggak bisa bilang wah ini Dr. Slump lucu banget. Tapi kalau gue baca untuk selera humor gue ini, gue cocok sih sama selera humor gue ya, karena tuh ada gini nih, lulusannya khas gaya anak tahun 90-an lah. Kan kalau kalian sama umurnya kayak gue dari tahun 90-an, kalian pasti kan tahu kan kayak Tom and Jerry kayak gituan kan, ada yang digaplok nggak mati, kayak ini juga dilindas mobil jadi gepeng ya. Leluconnya tipe-tipe seperti itu gitu ya, dan tipe-tipe yang konyol nggak jelas lah. Kayak mana ya ini tadi lulusannya kayak mana, sebentar, ada yang tadi udah gue kasih pembatas padahal. Nah kayak ini tuh ceritanya, dia naik motor nggak bisa berhenti. Kalau berhenti kayak mau mati intinya. Jadi lihat sampai dia nggak pakai celana, jadi boker juga langsung aja keluar gitu kan. Lulusan itu tipe-tipe absurd lah intinya lah. Terus mau ngajak kenalan cewek nggak bisa berhenti juga tuh. Tuh cantik sekali dia, aku ingin mengencaninya. Diajak ngomong nggak bisa berhenti, muter lagi. Terus udah berputar 3 kali, ada kayak ininya gitu. Si sang pengarangnya nanya, kalau 3 minggu begini terus gimana? Kan komik ini kan dibuatnya mingguan kan. Maksudnya muter aja gini, itu kan kasarnya kayak buang-buang halaman itu. Cuma ini jadi kayak komik komedi gitulah. Jadi punchline-nya gitu. Ini satu halaman diulang. Ternyata nanya ke editornya. Gitulah tipe-tipe leluconnya seperti itu gitu ya. Jadi dibilang lucu banget nggak? Ya nggak. Cuma ketika baca ini ya jujur ketawa gitu. Goblok banget gitu ini orang pengarangnya gitu yang gue pikirin ketika baca ini. Ketawa nggak ketawa gitu. Terus kayak ini babi gitu ya. Ini tentang kepribadian orang-orang aneh dan ditangkap polisi karena lagi pacaran. Apa lu aneh banget. Tapi ya lucu gitu ya. Jadi ya kalau bisa dibilang seperti komik zaman dulu aja gitu, Karyage-kun gitu. Jadi situasinya sangat-sangat tolol gitu. Terus kayak ini kan volume 9 mau tamat ya. Dia ada menceritakan, ini ceritanya itu sang sensei Akira Toriyama gitu, datang ke rumah editornya. Ngomong, ini komik mau ditamatin. Tapi si editornya kayak, jangan ditamatin lah. Dibuat aja. Si arah lainnya gini-gini. Loh itu kan udah dilakuin tuh, makanya dia marah. Kamu nggak baca komik ini ya, nggak juga nonton TV gitu. Jadi, ya dipaksa humor, tapi lucu gitu. Gue susah ngejelasin ya serius. Ini nggak bisa, karena ini komik humor ya, beda jenis sama komik action. Cuma ya intinya sangat-sangat terhibur gue ketika baca manga ini gitu ya. Gitu. Tuh kayak leluconnya juga kan. Ini ceritanya
buat lolos ke babak berikutnya, biar bisa lanjut balapan dia harus dapat celana wanita cantik. Lihat ya, humornya udah yang humor menjerumus kayak gitu ke celana dalam gitu atau apa. Terus dia nggak dapet, digebuk kan ceritanya sama wanita cantik. Terus ada celana yang dijemur, ternyata punya wanita ini. Lihat wanita ini kan jelek ceritanya, dia ambil tuh gua ambil aja celana wanita cantik, kan nggak bakal ketahuan. Terus ini dikasih ke jurinya tuh sama sekali bukan celana dalam wanita cantik. Kamu kibat dikeluarkan, didiskualifikasi gitu. Nah, leluconnya tipe yang seperti itu gitu. Jadi ya gue tau lelucon seperti ini nggak lucu buat semua orang gitu. Jadi kesimpulannya gimana deh ya? Kesimpulannya manga ini memang manga yang lucu buat gue, sangat-sangat terhibur. Tapi ini bukan manga yang bisa gue rekomendasikan ke semua orang. Apalagi kalau kalian itu Gen Z atau bahkan Gen Alpha ya. Ceritanya kalian masih usia 17, masih umur 20, nggak pernah tahu Dokter Slump itu apa ya. Mungkin selera humor kalian dan gue itu berbeda ya. Ya gitu ya. Jadi intinya saran gue sih coba kalian baca-baca online, bukan suruh ngebajak atau apa, maksud gue ya. Selera humornya cocok lah sama kalian gitu ya. Dan dari yang seperti contoh yang udah gue kasih di video ini, kalian juga bisa nonton video awal yang volume 1. Di situ juga gue kasih beberapa contoh jokesnya. Apakah itu lucu untuk kalian? Kalau kalian bilang, ih kok rada-rada garing ya, nggak lucu itu leluconnya, berarti ya manga Dr. Slump ini nggak cocok buat kalian. Itu yang leluconnya beda tipe gitu, beda generasi. Ibaratnya kan kalau kayak zaman dulu lah, tahun 40 gitu ya. Semua orang itu nonton Charlie Chaplin itu ketawa-ketawa, gimana? Gue biasa aja gitu. Begitu juga dengan Mr. Bean kan. Kalian tahu yang anak 90-an yang seperti gue gitu nonton Mr. Bean pasti ketawa-ketawa. Siapa sih yang nggak tahu Mr. Bean? Cuma kalau anak Gen Z atau yang baru-baru sekarang disuruh nonton Mr. Bean, mereka mungkin ngomong, apa sih garing banget orang ini kayak gitu aja ketawa. Mungkin ya, gue nggak tahu pandangan mereka seperti apa. Gitu. Ya justru selera humornya berbeda lah. Intinya gitu ya. Itu pendapat gue. Cuma kalau buat kalian yang anak tahun 90-an ya seperti gue gitu, udah pernah nonton Arale di SCTV dan suka gitu ya, apakah kalian koleksi? Ya lagi-lagi itu uang-uang kalian. Cuma gue cuma bisa menyampaikan apa yang gue rasakan ya. Mengoleksi komik ini bener-bener membuat gue seneng lah gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi gitu masa-masa kecil dulu ketika tidak ada beban hidup, hari Minggu nonton ini, dan ceritanya iya ini dulu pernah ditayangin di TV ya waktu itu, ketawa-ketawa apa gimana, itu memberi memori yang sangat indah gitu ya. Itu menurut gua gitu. Jadi ini buat yang generasi 90-an dan suka sama Arale sih, gua saranin ini koleksi aja bener-bener. Ini oke, ini komik ini nggak disensor-sensor aneh-aneh gitu. Kasarnya gambar alat sih itu juga mana ya, nggak disensor gitu kasarnya. Mana ya tadi ya? Ya, ini lucu, standar ganda sih dalam dunia persensoran komik ya. Gambar burung itu di sini nggak pernah disensor gitu ya. Digambarkan secara jelas gitu. Cuma kan kalau sensor itu biasanya kan kalau yang perempuan apalagi kan digimanain banget. Ya memang ini ceritanya komik humor gitu. Cuma intinya nggak ada sensor yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kalian koleksi ini bener-bener rekomen lah, gue suka banget gitu ini. Yang buat generasi 90-an gitu ya. Nostalgianya kuat banget. Dan ini kasarnya kan udah 9 volume ya. Kalau kalian tanya, Gan nyesel nggak koleksi ini Dr. Slump? Jujur ya, walaupun ini kalian bilang, wah kata lu bagus, tapi kok ini volume 5, 6, 7, 8-nya nggak dibaca. Lagi-lagi gue nggak baca itu karena benar-benar lagi sibuk ya. Banyak banget kegiatan dan banyak manga yang perlu gue baca gitu ya. Jadi ini bukan karena nggak seru gitu, cuma karena emang gue belum menemukan waktunya buat tiduran, buat mau ketawa-ketawa gitu ya. Soalnya kan kesannya kalau kalian udah capek gitu ya, mana baca komik humor itu ketika menurut gue kalian harus lagi netral gitu, lagi netral atau lagi santai. Kalau kalian lagi capek baca komik humor, kalian nggak bakal ketawa. Itu menurut pendapat gue. Itulah alasannya kenapa gue nggak baca yang 5, 6, 7, 8 ini gitu ya. Tapi tadi ketika gue baca nomor 9 sangat-sangat terhibur gitu, ngakak. Apalagi endingnya juga menurut gue bagus banget gitu. Jelas-jelas si pengarangnya itu udah gitu. Terus selamat tinggal, ngucapin salam perpisahan, rada-rada sedih, serius ya. Apalagi seperti yang kalian tahu ya, Sensei Akira Toriyama kan emang benar-benar meninggal gitu. Jadi ini baca ini ketika saat itu dan ketika saat ini berbeda banget feel-nya gitu.
Kayak ini dia ngucapin gitu ya. Udah begitu banyak gambar Arale yang ku buat dan ini yang terakhir. Dan ini tuh benar-benar yang terakhir karena orangnya udah nggak ada. Jadi ini lucu, tapi ketika gue baca halaman terakhir ini gue sedih serius. Gitu ya. Jadi bener deh kalau kalian penggemar Akira Toriyama bisa dibilang ya mungkin ini kesempatan terakhir buat ngoleksi manga ini. Karena mungkin ini nggak bakal pernah cetak ulang lagi karena ya seperti yang tadi gue bilang gitu, selera humor sekarang sama yang Gen Z gitu aja udah beda ya, apalagi nanti generasi yang lebih bawah lagi gitu. Ini adalah salah satu komik yang kayak kemungkinan cetak ulangnya kecil banget gitu. Jadi menurut gue kalau mau mulai koleksi, oke, nggak usah dikejar gimana, beli aja yang volume 1 dulu awal-awal, tiap 3 bulan sekali beli biar nggak terlalu berat ya, manfaatin diskon gitu, tips gue lah. Ya gitu ya. Dan kalau mau dibandingin sama Doraemon kasarnya, kayak Doraemon juga kan gue suka banget Doraemon ya. Cuma anak zaman sekarang disuruh baca Doraemon mungkin nggak terlalu wah gitu ya. Itulah yang bisa gue sampein. Sangat-sangat suka manga ini ya. Kalau ditanya skornya berapa ya 8,5 dari 10 lah ya. Nostalgianya berat banget ya. Oke, segitu aja review kali ini. Makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka. Dan juga coba sih, gue pengen tahu pendapat kalian kalau kalian adalah termasuk Gen Z kasarnya, atau bahkan Gen Alpha yang nonton channel ini gitu ya. Apakah selera humor di Dr. Slump ini juga masuk ke generasi kalian? Kasih tahu di kolom komentar. Gitu aja. Makasih, like video ini dan subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya guys.